Pemirsa, bagaimana kondisi Iran pasca gencatan senjata yang diumumkan Amerika Serikat? Sudah ada Said Idrus, reporter TV One yang berada di KOM. Assalamualaikum, selamat sore Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Baik, Said, bagaimana dengan kondisi dan situasi terkini di Iran saat ini? Oke, kita bahas dulu secara singkat ya, Mas. Dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni kejadian apa yang terjadi ya? Tanggal 22 Juni jam 3 pagi, Trump menyerang 3 titik di kota di Iran, yaitu di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Itu membuat masyarakat Iran dan pemerintahan Iran marah. Lalu tanggal 23 Juni, tepatnya jam 8.30 malam, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Al-Udeid di Qatar ya. Menurut media setempat, Iran meluncurkan 15 rudal dari tanah Iran menuju Qatar, menuju pangkalan militer Al-Udeid. Di sini yang mungkin bisa kita angkat sebagai poin adalah bukan masalah pangkalan militer Amerika yang hancur ataupun tidak hancur, ada korban jiwa ataupun tidak adanya korban jiwa. Tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah Iran membalas serangan Amerika. Karena seperti yang kita ketahui, dari Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua tidak ada siapapun atau negara manapun yang berani menyerang pangkalan militer Amerika. Tapi Iran telah melakukan 2 kali penyerangan ke pangkalan militer Amerika. Yang pertama tahun 2020 di Irak, yaitu pangkalan Ainul Asad, dan juga tahun 2025 pangkalan Al-Udeid di Qatar. Setelah itu dari jam 8.30, jam 9.30 masyarakat Teheran turun ke jalan, melakukan istilahnya merayakan kemenangan Iran dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Lalu jam 1 Trump menyatakan bahwa jam 1 atau jam 2 pagi tanggal 24 Trump menyatakan bahwa telah adanya gencatan senjata antara Tehran dan juga Israel, atau antara Iran dan juga Israel. Tapi apa yang terjadi? Jam 3.30 pagi Israel masih menyerang Iran. Kali ini Israel menyerang dengan rudal yang cukup banyak sehingga menghancurkan beberapa tempat di kota Teheran. Salah satunya adalah rumah sakit dan juga beberapa tempat di Gilan. Sehingga lalu jam 4 Israel mengatakan bahwa kali ini kami mengumumkan gencatan senjata. Tentu saja pemerintah Iran tidak menerima gencatan senjata seperti ini. Sehingga pemerintah Iran dan militer Iran jam 7 pagi tanggal 24 Juni meluncurkan rudal dan menghantam Tel Aviv juga Haifa serta kota-kota di sekitaran Tel Aviv dan Haifa. Lalu jam 8 pemerintah setempat mengumumkan bahwa kami tidak menerima adanya tawaran gencatan senjata. Tapi apa yang kami lakukan, kita tidak akan menyerang Israel selama Israel tidak menyerang balik. Selama Israel tidak menyerang Iran. Karena yang pertama menyerang adalah Israel. Yang pertama menteror adalah Israel dan Amerika. Kalau Israel dan Amerika tidak menyerang Iran, entah itu menteror Iran dengan drone-drone yang telah disusupi di dalam Tehran, maka Iran tidak akan pernah menyerang balik. Tapi kalau serangan itu terjadi lagi, maka Iran akan membalas serangan tersebut dengan serangan yang lebih besar dan lebih kuat. Baik, Said, jadi total ada berapa serangan per hari ini setelah Donald Trump menyatakan bahwa Iran dan Israel melakukan gencatan senjata secara sepihak ya? Karena ini adalah klaim dari Donald Trump. Ya, klaim dari Donald Trump, betul. Donald Trump itu jam 2 pagi waktu Iran ya, mengklaim bahwa gencatan senjata telah terjadi antara Iran dan Israel, tapi jam 3.30 Israel masih menyerang Iran. Menyerang beberapa titik di kota Iran, yaitu titik di Tehran dan juga di Gilan atau di Rash. Yang paling parah, rudal itu jatuh di kota Tehran. Sehingga setelah itu pasukan Garda Korps Revolusi Islam Iran jam 7 pagi melakukan serangan balasan. Baik. Lalu statement dari Menteri Luar Negeri Iran Araghchi yang juga mengatakan bahwa tidak ada gencatan senjata. Tapi sebetulnya peluang gencatan senjata itu dibuka nggak ketika tadi misalnya Israel tidak melakukan atau tidak melancarkan serangan ke Iran? Apakah memang dibuka juga opsi untuk gencatan senjata ini? Ya, menurut pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran, di live keduanya beliau mengatakan bahwa Iran tidak menerima agresi atau peperangan apapun. Jadi ketika Iran diserang, Iran akan menyerang balik. Dan yang kedua, Iran tidak menerima gencatan senjata paksaan.
Maksud dari gencatan senjata paksaan adalah gencatan senjata yang ditentukan oleh musuh. Itu tidak akan diterima oleh Iran. Karena menurut Iran, gencatan senjata sepihak yang diberikan oleh musuh itu hanya itu bahkan lebih berbahaya daripada peperangan. Itu yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Sehingga Menteri Luar Negeri Iran pun tidak menerima gencatan senjata sepihak. Kecuali Israel tidak menyerang Iran, kecuali Amerika tidak menyerang Iran, maka Iran juga tidak akan melakukan serangan balasan. Tapi ketika serangan itu masih terjadi, maka Iran pun akan melakukan serangan balasan. Ya, tadi Anda katakan bahwa serangan Israel hari ini menghantam rumah sakit di Teheran. Apakah ada korban luka maupun jiwa akibat serangan dari Israel hari ini? Ya, menurut berita media setempat ada beberapa korban jiwa. Ada sekitar 15 korban jiwa dari yang terjadi di serangan pukul 3.30 menurut media setempat. Dan setelah itu lucunya Israel baru mengatakan bahwa ya jam 4 pagi setelah serangan itu terjadi, ya serangan terjadi, Israel baru mengatakan bahwa kami menerima gencatan senjata dan kami mengiyakan gencatan senjata. Lalu Teheran pun mengatakan bahwa kita tidak menerima persyaratan gencatan senjata apapun, dan Teheran pun atau militer Iran, Garda Revolusi, melancarkan serangan balasan di pukul 7. Baik, terima kasih Said Idrus Al-Hamid, reporter TV One, mengabarkan langsung dari Iran. Jaga kesehatan dan kondisi Anda di sana. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Trump mengatakan gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dalam pernyataannya di media sosial pada Senin malam waktu Amerika Serikat, Trump mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan dan akan mulai berlaku dalam 6 jam ke depan. Gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Melalui media sosialnya, Trump menulis, gencatan senjata telah berlaku, jangan melanggarnya. Trump menyebut perjanjian ini sebagai langkah menuju perdamaian abadi dan mengungkapkan harapannya agar gencatan senjata dapat bertahan secara permanen. Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan Trump menengahi kesepakatan tersebut melalui panggilan telepon langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel menyatakan setuju untuk menghentikan serangan selama Iran tidak melancarkan serangan lanjutan. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani juga memastikan Teheran telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan melalui komunikasi telepon dengan pejabat Iran tak lama setelah serangan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar pada Senin malam. Meski begitu, sejumlah pihak masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata karena aksi saling serang antara kedua negara masih berlangsung. Sementara itu, Iran membantah klaim Presiden Donald Trump terkait gencatan senjata dengan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata dengan Israel. Melalui akun sosial medianya, Araghchi menegaskan belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Sebelumnya, Trump mengumumkan adanya gencatan senjata penuh dan total antara Israel dan Iran. Ia mengklaim gencatan senjata akan dimulai dalam 6 jam ke depan dan berlangsung secara bertahap. Trump juga menyatakan harapannya agar gencatan senjata ini bisa menjadi langkah menuju perdamaian permanen.